Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, selamat datang kembali dalam channel Analisa. Banyak keluarga saat ini duduk di meja makan mereka, melihat buku tabungan dan merasa khawatir. Mereka melihat berita di televisi tentang kondisi keuangan dunia yang sedang tidak menentu. Harga-harga barang kebutuhan pokok seringkali terasa terus naik. Sementara pendapatan bulanan jumlahnya tetap tidak berubah. Para keluarga ini sedang berusaha untuk menyusun rencana keuangan mereka untuk tahun depan. Mereka bertanya-tanya, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil kredit perumahan? Apakah tabungan pendidikan anak akan cukup? Sebagian besar orang berpikir bahwa berita ekonomi makro yang rumit tidak ada hubungannya dengan dompet mereka. Padahal, justru pemahaman tentang data ekonomi berskala nasional inilah yang menentukan apakah sebuah keluarga akan berhasil mengamankan keuangan mereka atau justru salah mengambil keputusan finansial. Untuk menjawab kekhawatiran keluarga-keluarga tersebut, kita lihat kembali pada dokumen resmi Laporan Perekonomian Indonesia di tahun 2025. Laporan pada dokumen ini menunjukkan satu pesan utama bahwa stabilitas negara ini terjaga dan pertumbuhannya justru meningkat di tengah kondisi global yang sedang mengalami banyak masalah. Mari kita lihat situasi dunia saat ini. Negara Indonesia tidak berdiri sendiri. Negara ini terhubung dengan sistem perdagangan di seluruh dunia. Laporan tersebut mencatat ada ketidakpastian yang tinggi antara gejolak pasar keuangan dan kebijakan proteksionisme, yaitu kebijakan dari negara-negara yang membatasi impor mereka. Ada kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang memaksa para eksportir untuk melakukan antisipasi pengiriman barang lebih awal. Suku bunga di Amerika juga turun, namun penurunannya kurang signifikan, sehingga memberikan tekanan pada mata uang negara-negara yang berkembang. Di dalam negeri sendiri, ada tantangan daya beli karena penurunan ekspektasi konsumen pada kelas menengah ke bawah. Sektor yang menyerap banyak tenaga kerja juga masih memerlukan dorongan lebih lanjut. Banyak orang yang mungkin melihat data ini sebagai alasan untuk takut. Namun, jika kita hanya fokus pada ketakutan, kita akan melewatkan fakta bahwa otoritas keuangan telah menyiapkan strategi untuk menjaga situasi tetap terkendali. Sebagai contoh nyata dari strategi tersebut, mari kita perhatikan apa yang terjadi pada bulan April tahun 2025. Ada sentimen dari kebijakan tarif Amerika Serikat yang menekan nilai tukar rupiah hingga menyentuh ke angka 16.865 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gejolak global memicu pelemahan ini secara sementara. Depresiasi atau pelemahan mata uang ini berisiko membuat harga barang impor menjadi mahal dan menggerus daya beli masyarakat. Namun, Bank Indonesia tidak tinggal diam. Mereka melakukan intervensi di 3 pasar sekaligus. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar. Stabilitas ini dijaga sangat ketat karena merupakan prasyarat mutlak untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi antara 4,7% sampai dengan 5,5%. Karena langkah stabilitas yang dilakukan tersebut, perekonomian Indonesia tetap kuat. Perakiraan pertumbuhan untuk keseluruhan tahun 2025 itu berada di kisaran 4,7 hingga 5,5%, di mana pertumbuhan ini ditopang oleh permintaan di dalam negeri, investasi dari pihak swasta, dan
ekspor barang-barang manufaktur. Secara wilayah, Pulau Jawa itu tumbuh 5,17%, yang hal ini didorong oleh sektor industri dan pertanian. Sementara wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua itu tumbuh 4,96% karena adanya aktivitas pengolahan turunan dari nikel dan tembaga. Bagaimana pertumbuhan itu bisa terjadi? Kita masuk ke bagian yang paling teknis ini, namun paling mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan berhasil dijaga. Pertama, inflasi atau laju kenaikan harga barang secara umum berhasil dikendalikan di angka 2,92%. Angka ini masuk dalam target sasaran yaitu 2,5% plus minus 1%. Kedua, Bank Indonesia menetapkan BI rate yang mendukung pertumbuhan di angka 4,75%. Suku bunga ini telah diturunkan sebanyak 150 basis poin dengan tujuan utama untuk mendorong penyaluran kredit. Kesehatan perbankan juga kuat, terlihat dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio sebesar 26,05% dan rasio kredit bermasalah atau NPL yang rendah di 2,21%. Likuiditas perbankan juga berstatus longgar. Banyak orang itu mengira bahwa penurunan suku bunga oleh bank sentral hanyalah upaya untuk membantu perusahaan besar. Niat sebenarnya dari penurunan suku bunga ini adalah untuk mengurangi biaya pinjaman secara keseluruhan, sehingga masyarakat umum dan usaha kecil itu punya kemampuan untuk meminjam uang dari bank dengan cicilan yang lebih rendah. Nah, ketersediaan dana di bank dengan bunga yang lebih rendah ini bertemu dengan adopsi teknologi yang masif. Transformasi digital itu menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang sangat cepat. Di tahun 2025, volume transaksi digital itu meningkat 39,21%, mencapai angka 14,26 miliar transaksi. Penggunaan kris itu tumbuh 139,99% dengan jumlah pengguna mencapai 59,53 juta. Yang sangat penting dicatat adalah siapa penggunanya. Dari total 42,75 juta penyedia layanan kris, fokus terbesarnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketika masyarakat berbelanja menggunakan kris di warung atau toko kecil, proses pembayarannya menjadi lebih cepat dan tercatat secara elektronik. Nah, catatan elektronik ini membantu UMKM tersebut saat mereka mengajukan pinjaman ke bank, yang mana bunganya sedang turun kali. Inilah mekanisme suku bunga dan teknologi digital bekerja sama dalam memfasilitasi transaksi ekonomi di tingkat yang paling dasar. Semua stabilitas inflasi, penurunan suku bunga, dan perluasan sistem pembayaran digital ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil strategi utama berupa sinergi bauran dari kebijakan nasional. Di satu sisi, pemerintah itu mengatur kebijakan fiskal secara berhati-hati dengan cara menahan defisit anggaran di bawah 3% dari PDB. Pemerintah juga menjalankan proyek strategis seperti makan bergizi gratis dan perumahan rakyat, serta pengelolaan turunan dari sumber daya alam. Di sisi lain, Bank Indonesia itu mengelola kebijakan moneter. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Mereka menerapkan suku bunga yang lebih rendah di 4,75%.
memberikan insentif likuiditas kepada bank, dan melakukan intervensi tiga lapis untuk menjaga nilai mata uang. Kerjasama yang erat antara dua lembaga inilah yang membuat negara kita mampu bertahan dari tekanan global dan tetap mencetak pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan landasan yang kuat yang dibangun pada tahun 2025 ini, di angka 4,7% hingga 5,5%, prospek masa depan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan mengalami akselerasi menjadi 4,9% hingga 5,7% di tahun 2026, dan tahap ekspansi menjadi 5,1% hingga 5,9% di tahun 2027. Mari kita kembali kepada keluarga yang sedang duduk di meja makan tadi. Setelah memahami laporan ekonomi ini, mereka tidak lagi melihat berita global dengan kecemasan. Mereka tahu bahwa di dalam negeri inflasi terkendali di bawah 3%. Artinya, alokasi dana belanja bulanan tidak ada yang kehilangan nilai tukar secara drastis. Mereka tahu bahwa suku bunga acuan bank sentral sedang turun. Artinya bahwa beban cicilan hutang mereka memiliki potensi untuk lebih ringan. Atau ini adalah saat yang rasional untuk merencanakan kepemilikan aset baru melalui pembiayaan perbankan. Jika otoritas tingkat nasional saja itu merencanakan bauran kebijakan secara disiplin untuk menghadapi tahun 2026 dan tahun 2027, maka keluarga-keluarga di rumah pun harus menerapkan tingkat disiplin yang sama, tingkat disiplin dalam perencanaan keuangan keluarga mereka. Dengan memahami arah ekonomi nasional yang stabil dan bertumbuh, setiap keluarga itu dapat mengalokasikan pendapatan mereka secara lebih presisi, memaksimalkan penggunaan instrumen keuangan digital yang efisien, dan menetapkan masa depan finansial dengan kepastian yang lebih terukur. Bila kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan like, share, subscribe, dan berikan komentar positif. Saya Rizal, sampai jumpa lagi pada video analisa berikutnya.